saya itu sebenarnya benci sama angka. Karena jujur-jujuran aja kan, Miss. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Ketemu lagi dengan saya, Rosi. Dan saya Mas Wijari yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Pada podcast Gen Z bercerita episode ke 29. Oke. Hari ini Hikmah, by the way kita didatangkan narasumber spesial. Tentunya sebenarnya ini adalah kenal ya sebelumnya ya, Priska, yang mana hari ini tentunya kita akan mengulik salah satu job position work kerja di salah satu bidang accounting. Namun sebelumnya Hikmah, kita perkenalkan diri dulu kepada narasumber kita. Mungkin dipersilahkan perkenalkan nama, kemudian alumni dari mana, kerja di mana, posisinya apa, alamatnya di mana. Ya, boleh lengkap ya. Ya, silakan. Halo Sobat Chef, perkenalkan nama saya Amelia Priska Tobing, biasa dipanggil Priska. Saya merupakan alumni Politeknik LP3 Pekanbaru, angkatan 2023, jurusan komputerisasi akuntansi, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Azwar Suami Abadi sebagai staf accounting dan keuangan, kurang lebih 1 tahun lebih. Untuk alamat saya tinggal di Kota Pekanbaru. Wow, Memang asli Pekanbaru ya Kak? Sebenarnya nggak asli Pekanbaru sih Kak, cuma asli mana? lahirnya di Medan, tapi sempat pindah-pindah sih Mas. Dari Medan ke Sumbar, sekarang di Riau. Udah hampir dari SD kelas 4 nih saya di sini. berarti udah melalang buana ya. Iya Kak, harus. Ya, kita dipertemukan dengan masih berstatus Gen Z, dalam usia muda sudah berkarir di dunia accounting. Itu kurang lebih berapa tadi? 1,5 tahun. Nah, untuk itu Sobat Chef yang ada di rumah, pada kali ini kita akan membahas topik juga yang spesial bersama Priska. Tentunya tentang apa mungkin bisa dijelasin Pak Aisyah? Kita akan membahas tentang dunia accounting seperti Dunia accounting ya, seperti apa di era digital ini, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu. Sebenarnya Priska, apa sih yang melatar belakangi terjun ke dalam dunia accounting itu sendiri? Menurut Priska kan accounting itu identik dengan hitung-hitungan, accounting itu identik dengan matematika, dan kebanyakan kan kalau Gen Z itu malas ya kalau berpikir, kenapa sih aku harus ini gitu, lebih baik aku cari yang aman aja. Nah, kenapa sih Priska memilih jalur accounting dan sekarang sudah punya karir di dunia accounting? Nah, sebelumnya itu Miss, dulu waktu SMA itu nggak pernah kepikiran sama sekali bakal terjun di dunia accounting, khususnya di bagian keuangan, karena dulu itu cita-citanya pengen kerja di bagian kesehatan. Oh, berbeda? Beda. Kesehatan accounting dua hal yang berbeda ya? Jadi dulu waktu masa SMA bahkan accounting ini nggak ada dalam wishlistnya saya kayak gitu. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, setelah dipikir-pikir awalnya itu mau masuk kuliah keperawatan. Terus setelah ngobrol sama ayah, sama ibu, mama, kalau mama itu setuju, cuman kalau ayah tuh lebih ke kayak yakin nih, coba pikir-pikir lagi deh kayak gitu. Terus di tengah masa-masa ragunya, akhirnya saya dapat Politeknik LP3I datang ke SMA saya memberikan brosur dan menjelaskan bahwa Politeknik LP3I itu adalah kampus yang menjamin bahwa mahasiswanya itu bakal langsung ditempatkan bekerja setelah 2 tahun tamat gitu. Terus setelah saya ngomong sama orang tua saya, sebelum dari situ saya sempat sampai sholat tahajud Miss waktu itu, karena kayak ragu kan, nggak mungkin asal-asal pilih, nggak kayak yang sembarang pilih SMA, kali ini tuh beda gitu. Kalau salah pilih saya bakal susah nanti ke depannya gitu. Terus malamnya itu sholat tahajud, besoknya tuh kayak nggak tahu sih, rasanya notice aja gitu.
kenapa kampus ini datang, karena di situ tuh kepengennya tuh Miss, waktu itu kan masa COVID tuh. Pengennya itu maunya kuliah tapi bisa sambil bantu orang tua kayak gitu. Terus setelah dijelaskan sama presenternya bahwa Politeknik L3 ini begini, akhirnya saya memutuskan buat ngomong ke orang tua saya bahwa saya mau masuk ke Politeknik L3 ini. Nah, setelah dari itu kebingungannya pertama lagi nih, mau di jurusan apa kayak gitu. Karena kan sebenarnya sejujurnya dari SMP itu saya benci angka, Mas. Oh, benci ya? Benci, karena waktu itu pernah dibilang sebenarnya itu saya baru tahu juga tuh selama kuliah bahwa matematika dan akunting itu berbeda gitu. Dulu tuh mikirnya waktu itu Miss ada matematika kan, jadi angka tuh hal yang dulu gitu. Jadi kayak kalau nanti kedepannya di masa depan tuh nggak mau deh ngurusin angka-angka kayak gitu. Sampai waktu awal masuk kuliah saya bilang tuh ke dosen saya, ke prodi saya, kalau seandainya itu saya nggak mau, saya itu sebenarnya benci sama angka. Karena jujur-jujuran aja kan Miss, setelah itu di saat lagi bingung pilih-pilih jurusan, saya awalnya pikiran mau masuk administrasi bisnis. Terus setelah itu saya ngomong sama orang tua, saya mau masuk jurusan administrasi bisnis. Sama ayah sama mama itu didukung. Cuman mama tuh gak pernah minta yang kayak harus begini itu enggak. Cuman dia itu lebih halus gitu Mas ngomongnya. Dia bilang cuman Kak, mama sih terserah terus itu milih jurusan apa aja. Tapi keren nggak sih orang yang kerja di bagian keuangan kata dia. Jadi di situ saya mulai kepikiran kan misalnya mama tuh pengennya tuh saya kerja di bagian keuangan, mama tuh pengennya saya tuh masuk bank Miss. After kuliah juga saya baru tahu ternyata buat jadi pekerja di bank juga harus lulusan akuntan malah. Betul. Dari SMA pun udah langsung bisa gitu. Iya. Jadi saya juga kepikiran gitu kan Miss, karena lebih tepatnya itu pengen ngikutin maunya mama gitu. Ditengok-tengok juga peminat administrasi bisnis ini cukup ramai waktu itu Miss. Cari-cari di internet prospek kerjanya akuntan ini apa, administrasi itu apa gitu. Sampai akhirnya saya milih buat masuk ke jurusan akuntansi. Jadi setelah itu after berjalannya waktu selama kuliah, ternyata saya malah nyaman di dunia keuangan ini. Kayak walaupun itu milik orang, saya rasa itu juga bakal menghasilkan uang yang lebih banyak ke saya ke depannya gitu. Begitu ya. Berarti berawal Sobat Set dari hal yang dibenci oleh Friska yang pada akhirnya memilih setelah banyak story-nya memilih posisi staff accounting. Kira-kira kalau kita ngelihat ya sekilas kan ya ngapain ya, karena ribet berpikir gitu ya, karena accounting itu pasti dibutuhkan ketelitian gitu kan ya. Hikmah sendiri suka nggak ya accounting ya? Accounting mungkin belum dicoba sih. Belum ya. Jadi kalau Friska dia coba-coba nih, coba-coba ya, kalau dia nggak suka jadi suka. Dan Coba-coba berhadiah. dan akhirnya suka gitu ya. Oke, mungkin dilanjut Hikmah. The next questions. Ya itu pertama yang awal nggak suka sih ya, berarti karena orang tua juga ya yang jadi dulu tuh emang kayak aduh nggak suka angka, nggak mau kerja di bagian angka gitu. Malah sekarang itu berkutik di angka-angka terus setiap hari. Tapi malah saya pikir kayak mungkin di situ ya Kak, kita nggak tahu jalannya orang gitu. Saya dulu pernah ingat kata dari guru olahraga saya, sebenarnya itu waktu itu habis jogging aja, pas lagi duduk dia bilang kayak gini, waktu itu saya SMP kelas 3. Kalau seandainya dia ngomong kami, kalau seandainya kalian itu nyiapin suatu rencana, jangan cuma di satu tujuan aja, kata dia kayak gitu. Karena kalian nggak tahu kedepannya kalian bakal jadi apa. Bisa jadi kalian pengen A tiba-tiba banting setir ke Z, kata dia kayak gitu. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Dan karena saya yang awal mulanya itu nggak suka angka, tiba-tiba jadi ngurusin itu terus-menerus, itu jadi sesuatu hal yang cukup terasa sih Kak, kayak gitu. Sepertinya mufakat musyawarah dengan keluarga lebih cenderung Friska lakuin ya, sehingga pada akhirnya memang betul-betul terjun di dunia accounting, sehingga sekarang Hikmah Friska berkarir di dunia accounting ya, di salah satu perusahaan di Pekanbaru seperti itu. Nah, bagaimana Friska awalnya meniti karir di dunia accounting? Apa
kendala yang ditemui di awal? Apakah ada apa namanya sesuatu yang mengganjal atau justru ternyata cocok seperti itu? Kan ada orang kadang coba-coba ya. Iya. Gitu. Kalau kita kan pengennya di mana kita kuliah, disitulah kita sama gitu. Maksudnya prodi dan jurusan kita tuh sama gitu. Setuju nggak? Iya kan? Tapi Priska apa namanya melakukan itu gitu ternyata luar biasa sekali ya Priska ini. Jadi sobat kita akan dengarkan apa sih tantangan di awal pada saat terjun ke karir accounting. Jadi kita nggak udah tahu nih histori kuliahnya seperti apa. Nah kita langsung ke karirnya karena hari ini kita bahas karir accountingnya seperti apa. Ini mau dari yang magang dulu nih atau langsung yang kerja? Yang kerja aja. Yang kerja Gitu. aja. Awalnya gimana sih gitu? Waktu awal masuk kerja itu diantarkan oleh bagian CNP saya di kampus karena itu fasilitas dari kampus. Jadi waktu awal keterima itu saya ingat banget. Saya interview bertiga dengan teman saya itu di jam 10, tiba-tiba lagi makan siang, jam 11 sudah siap, jam 12 makan siang sama teman yang ikut interview sama saya juga karena yang interview itu ada tiga orang, 2 cewek 1 cowok, jadi saya dekat sama yang si cewek ini. Terus pas lagi makan scroll HP, tiba-tiba masuk pemberitahuan di grup kalau saya itu saya keterima di perusahaan tempat saya interview tadi. Saya ngerasa kayak ini kecepatan nggak ya? Biasanya kan 1 hari atau 2 hari, 3 hari gitu. Jadi saya ngerasa kayak ini beneran nggak ya? Agak janggal waktu itu. Tapi setelah dipikir, saya ngomong ke CNP, katanya memang perusahaannya itu butuh cepat kayak gitu. Jadi besoknya itu langsung masuk dan di dunia kerja di awal-awal itu saya trainingnya cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan Kak. Jadi yang terima itu saya sama teman saya yang cowok, yang satu lagi nggak keterima. Jadi katanya waktu itu bakal dipilih salah satu. Dalam waktu kurun 1 bulan itu saya rasa mungkin untuk penilaian masih cukup ini ya guys. Kayak siapa sih yang bisa nilai sesuatu itu dalam waktu 1 bulan? Mungkin kita masih beradaptasi dengan lingkungan, belum di kerjaan kayak gitu. Terus setelah dipikir-pikir ternyata after 1 bulan masih cocok, dilanjut lagi ke 3 bulan kayak gitu. Yang awalnya saya pikir waktu di kuliah semua mata kuliah itu sulit gitu, kayak di kuliah aja sulit gimana di dunia kerja gitu. Ternyata pas terjun di dunia kerja malah nggak sesulit waktu kita belajar. Malah itu salah satu fenomena yang saya temuin kayak gitu. Kayak mungkin lebih tepatnya itu kenapa kita merasa di dunia kerja itu lebih simple atau lebih mudah dibandingkan di dunia perkuliahan, karena waktu di masa kuliah kan kita masih meraba kayak kasus yang diberikan ataupun soal-soal materi yang diberikan ke kita itu masih dalam bentuk bisa dibilang gaib ya Miss, belum kejadian nyata gitu. Tapi ketika di dunia kerja itu kita tuh otomatis tahu dengan adanya bekal dari dunia perkuliahan tentunya, kita jadi tahu yang biasanya waktu kita kerjain soal tuh nggak dapat nih gambarannya, tapi setelah kerja kita mesti tahu, oh iya contohnya penjurnalan uang masuk kayak gitu kan dari penjualan. Ketika udah di hadapan kita memang ngurusin secara real langsung, kita bakal tahu seharusnya kalau uang masuk ini apa sih yang pertama, tentunya kasnya perusahaan kayak gitu. Yang sebelumnya di masa kuliah itu jadi hal yang rumit, malah justru di dunia kerja itu malah simple Miss. Jadi pas masuk tuh saya kayak, wah ternyata saya ngomong sama teman saya yang cowok, ternyata di dunia kerja akuntansi itu nggak sesulit yang kita pikir ya. Kenapa ya waktu di kuliah itu sulit banget kayak gitu. Itu plot twistnya ya? Iya, plot twist banget Miss. Karena di kuliah mungkin kompleks gitu ya, dasarnya tidak serumit itu. Berarti di awal Priska menemukan kemudahan saat awal berkarir seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Kak Hima. Nah, tapi kan sekarang Kak banyak kan kayak AI gitu tuh mempengaruhi kakak nggak sih sebagai seorang akuntan gitu? Oh, AI nggak mempengaruhi dalam hal buruk enggak, justru malah mempermudah sih. Berarti membantu Membantu malah. Mungkin kalau orang bilang salah satu kerjaan yang bakal kegantikan ketika AI udah merajalela itu salah satunya akuntan. Tapi sebenarnya itu sesimpel enggak, jawabannya sesimpel bilang iya atau enggak gitu. Karena mungkin kalau untuk kerjaan yang terus-menerus itu aja kayak jurnal atau semacamnya, bikin laporan detail-detailnya dari awal, itu mungkin bisa dikerjakan oleh AI.
Tapi kalau seandainya kayak laporan yang butuh analisis, judgement, terus dasar dan badan hukum butuh nalar di situ kayak gitu, serta empati dari manusia sendiri, itu mungkin nggak bakal bisa ya diambil alih oleh AI menurut saya. Berarti akunti punya ruangnya sendiri. Iya, justru walaupun menurut ada saya Mas, AI AI ya. itu bakal merubah cara kerjanya aja, justru malah mempermudah dan meringkas. Oke. Tapi Iya. mungkin buat accounting yang sekarang cuman tapi tentunya kita perlu mengupgrade diri, Miss. Tentunya kita perlu mengasah analisis kita terhadap membaca laporan-laporan yang ada. Karena kalau kita cuman bisanya nyusun yang saya bilang tadi kayak jurnal atau neraca gitu doang, itu pasti bakal udah bisa. Ya. Jadi Priska, kalau misalnya sekarang berkarir di dunia accounting ini, apa sih yang paling ada sesuatu hal yang Priska selama ini nggak dapatkan? Apa sih yang membuat Priska itu jadi kayak sesuatu hal yang paling berharga selama berkarir accounting itu apa? Hal yang paling berharga. Contohnya Miss, Artinya selama bekerja di posisi accounting, apa yang paling berharga dengan adanya akun posisi ini ternyata mengubah apa gitu, seperti itu, ada nggak gitu? Kan udah 1,5 tahun ya, seperti itu. tentunya menurut saya banyak sih basic yang berubah, Yang terutama paling utama, pola pikirnya juga kayak gitu. Justru setelah saya berkutik di dunia keuangan, saya justru mikir ternyata contohnya prospek kerja yang saya lihat sebelumnya itu malah lebih luas daripada itu. Dan malah saya berpikir dengan saya bisa mengerti tentang laporan keuangan, saya bisa membangun perusahaan saya sendiri ke depannya, Miss, kayak gitu. Karena saya sendiri tahu bagaimana laporan keuangan saya bekerja, bagaimana sistematis pelaporan seharusnya, kayak gitu. Ditambah di dunia kerja saya ini, saya mendapatkan atasan yang sangat amat baik dan sangat terbuka untuk diskusi. Bahkan beliau juga bilang kalau memang beliau salah, itu beliau mau dikoreksi oleh saya, karena dia pengennya memang laporan yang saya hasilkan itu memang sesuai dengan standar akuntansi seharusnya, tidak seperti yang beliau mau atau pihak A mau kayak gitu. Jadi dengan sering berdiskusi dengan beliau, saya juga dapat banyak pelajaran dari karakter beliau sendiri. Intinya itu Miss, kayak jadi hal yang sebelumnya itu nggak pernah kepikiran jadi kepikiran, terus jadi bisa memberikan gambaran juga buat teman-teman yang lain kayak gitu. iya. Kita tuh kan kerja kan karir kita sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Kayak saya berkarir di posisi A, berkarir di posisi B. Nah, Priska sendiri nyaman nggak dengan karir accounting yang Priska jalanin saat ini? Sangat nyaman, Sangat nyaman. Iya, sangat Apa nyaman. yang membuat nyaman? Saya rasa ini dunia saya. Oke. Karena saya tipikalnya begini, Miss. Iya. Karena itu menurut saya seperti yang saya bilang di awal kan, Miss, saya tuh nggak mau milih sesuatu itu sembarangan kayak gitu, Miss. Karena apalagi milih jurusan kuliah itu hal yang sangat risk menurut saya. Karena itu menentukan arah masa depan kita. Karena kalau ngulang lagi itu bakal ngabisin waktu dan materi juga tentunya kayak gitu. Jadi saya rasa tadi sampai mana, Miss? Iya, nyaman nggak? Jadi saya rasa setelah dengan karakteristik saya sendiri yang saya ketahui, saya rasa saya cocok di sini gitu. Karena saya tipikal yang pemikir, terus suka mempertanyakan segala hal kayak gitu. Karena bagian keuangan itu nggak bisa manut sama apa yang dibilang sama orang, menurut saya. Jadi misalnya contohnya peraturannya itu A, kenapa suatu hal itu disebut harus berjalan sesuai sama yang diatur oleh si A ini? Kenapa dia nggak B? Kenapa dia nggak C? Saya pengen hal itu tuh diungkapin ke saya kayak gitu. Jadi kayak kenapa perusahaan ini bisa nambah cabang? Contohnya apa yang mendasari dia akhirnya bisa punya banyak cabang, terus bisa akhirnya buka ke luar negeri atau semacamnya kayak gitu, Miss. Terus kayak kenapa sih reward itu perlu diberikan 1 tahun sekali juga kayak gitu. Itu tuh sesuatu hal yang sering saya tanya waktu dulu. Kayak segala hal yang berjalan itu semua saya tanyain, Miss, gitu. Iya. Jadi saya rasa dunia penting itu dunia yang memang cocok untuk orang yang karakteristiknya itu pemikir dan tentunya kritis juga kayak gitu. Oke, jadi dari
dari hal yang tidak nyaman, yang tidak suka, jadi suka, dan sehingga berkarir dengan kenyamanan yang memang benar-benar dapat ini aku banget gitu loh ya, seperti itu. Oke, Hikmah Ditambah mungkin lingkungannya juga menurut saya mendukung nyaman ya. banget. Nyaman banget nih. Iya sih, kalau atasan kita dulu enak, manajemennya enak, pasti kita nyaman. Nyaman. Jadi kita kayak mikir yang lain-lain lagi. Iya, Itu saya relate banget kalau di dunia kerja seperti itu. Oke, mungkin Hikmah sebagai pertanyaan terakhir silakan. Tapi nih Kak, kan seiring berjalannya waktu nih, Kakak masih ingin bekerja di situ atau kedepannya akan ke usaha sendiri nih? Agak ini ya pertanyaannya. Tapi kan nggak mungkin kita di situ-situ aja kan? Benar-benar. Tapi kalau untuk sekarang sebenarnya waktu semasa bekerja ini pun saya sering dapat banyak tawaran dari teman-teman juga, Miss, buat nyoba di perusahaannya mereka, terus macamnya berpindah. Benefitnya ini loh, lebih dari tempatmu sekarang loh, kayak gitu. Cuman saya putusin mungkin memang benar, selain bulanan yang kita dapatin, lingkungan itu sesuatu hal yang sangat penting menurut saya. Karena mau bulanannya gede pun, tapi lingkungannya kurang cocok, rasanya mungkin jajannya sambil nangis-nangis kali ya, kayak gitu, nggak dinikmatin gitu ya, Betul. Jadi saya bilang, saya pengen berkembang dengan perusahaan saya yang sekarang. Saya pengen bangun sama-sama perusahaan yang dipimpin oleh atasan saya sekarang. Kalau untuk tujuan akhirnya memang saya pengen punya perusahaan sendiri nantinya, di mana saya bisa mengelola itu sendiri sampai akhirnya besar juga. Tentunya impian ini juga makin besar jadi keinginan saya setelah saya sering berdiskusi dengan atasan saya. Berarti atasan Kakak tuh mendukung banget. Iya. Jadi setiap ngomong sama beliau tuh saya kayak sering kagum gitu loh, kan, kayak pengen deh jadi sosok yang seperti bapak ini di masa depan. Kayak gitu. Selain itu saya juga pengen jadi auditor sih sebenarnya. Berarti naik lagi ya tadi, Iya. akunting jadi auditor ya. Kita lebih tinggi lagi ya, lebih dalam lagi. Akunting lebih dalam. Luar biasa ya. Ternyata Friska berkarir di dunia akunting. Jadi sobat chef jangan pernah membenci suatu hal. Padahal yang kita benci itu belum tentu yang benar-benar akan jauh dari kita. Padahal itu sebenarnya jalan kita. hal yang kita paling suka nantinya dan akan menjadi karir kita utama. Silakan Kak Hikmah, mau kita closing statement ya untuk penutup kita hari ini. Silakan. Wah, iya boleh. Dari narasumber apa nih closing statement yang bisa disampaikan sama sobat chef di rumah terkait dengan dunia karir accounting tadi, kesimpulan yang akan Friska berikan Buat calon accountant di luar sana, sebelum terjun, coba dipikir-pikir lagi, karena ini kayaknya bagian kuat-kuat aja. Tapi kalau udah kuat pasti paling jago nih di sini gitu. Terus semangat juga, mungkin buat teman seangkatan saya atau yang justru di atas saya, karena accounting ini tentunya akan sangat berguna bagi hidup kita. Toh kalau dibilang orang itu kayak ubi, dilempar kemana aja bakal hidup kok. Sekalipun kita nggak kerja, kita bakal bisa membangun usaha bagi kita sendiri, kayak gitu. ya, karena keuangan lebih tombak perusahaan ya, Iya, bangkit ataupun mundurnya sebuah Iya, perusahaan. itu penting banget. Intinya semangat sih buat teman-teman accounting atau calon-calon accounting di luar sana. Oke, Sobat Chef, itu dia tadi penjelasan ringkas sekilas tentang Friska dengan dunia karir accountingnya ya. Dan semoga Sobat Chef yang akan mendengar ini nantinya akan menjadikan insight baru, tambahan baru, memotivasi kita semua sebenarnya karir accounting itu di dunia kerja seperti apa dari seorang sosok Friska. Tentunya kami dari manajemen Student Development baru, khususnya Podcast Production, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Friska di sini. Semoga next time kita bisa diundang kembali ada sesi berikutnya nantinya bersama Friska dan chefnya pastinya. Begitu ya Kak Hikmah. Iya. Mungkin itu saja dulu sobat yang ada di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan, karena tentunya kekurangan hanya milik kami sebagai manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami mohon pamit undur diri. Saya Rosi. Saya Hikmah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke. See you.